Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi ya. Pertemuan pertama bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Tapi sebelumnya marilah kita memulai dengan membuka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah ini pengertian geografi secara umum ya. Pengertian geografi secara umum yaitu ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, seperti fenomena di pendudukan ya, di sekitar kita, di lingkungan rumah kita gitu ya. Terus juga fenomena persebaran fauna ya, persebaran fauna yang ada di Indonesia, yang ada di negara-negara lain ya, di Eropa, Australia seperti itu ya. Terus juga fenomena iklim. Nah, fenomena iklim seperti adanya hujan, terus juga musim kemarau, terus juga salju ya, musim semi. Nah, ini fenomena iklim. Nah, secara umum nah, geografi ini mempelajari tentang semua fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi, yang ada di atas bumi ya, di permukaan terluar bumi. Baik ya, tadi selain kependudukan juga tentang batuan ya, terus tentang tanah, tentang air ya, interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut ya. Nah, itulah yang disebut dengan geografi. Nah, secara istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grafien. Geo berarti yang artinya bumi, dan grafien itu artinya lukisan ya, atau tulisan atau deskripsi. Jadi secara sederhana geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Jadi tadi ya, dua istilah geo dan grafien. Geo itu bumi, grafien itu adalah lukisan atau tulisan atau deskripsi. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa geografi sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Nah, definisi berikutnya yaitu definisi geografi berikutnya adalah geografi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi semua interaksi antara manusia dengan tumbuhan, dengan hewan, dan dengan lingkungan sekitarnya di wilayahnya itu. Nah, itulah definisi dari geografi gitu ya, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ini ada tentang objek studi geografi. Nah, objeknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu objek material dan yang kedua objek formal. Nah, objek material ini terdiri dari litosfer ya, biosfer, atmosfer, hidrosfer ya, antroposfer ya. Nah, yang pertama itu adalah litosfer. Nah,
litosfer ini ya, litosfer ini merupakan lapisan kulit bumi ya, lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, daratan rendah, dan lapisan tanah. Jadi litosfer ini terdiri dari lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, daratan rendah, dan lapisan tanah. Nah, itu yang disebut dengan litosfer. Kemudian selanjutnya yaitu biosfer ya. Biosfer itu tentang lapisan kehidupan flora dan fauna. Biosfer adalah lapisan kehidupan meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan. Jadi kehidupan ya, fenomena kehidupan antara binatang dan tumbuhan itu yang disebut dengan biosfer. Selanjutnya atmosfer ya. Atmosfer adalah lapisan udara membentuk iklim dan cuaca. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang membentuk iklim, cuaca ya, cuaca terik matahari, persegah mendung gitu ya, persegah hujan, itu merupakan lapisan dari atmosfer. Selanjutnya ya, objek material selanjutnya adalah hidrosfer ya, yaitu lapisan air antara lain sungai, laut, danau, dan air tanah. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan air itu merupakan material hidrosfer ya. Jadi laut, danau, sungai, air tanah ya, sumur itu juga merupakan hidrosfer. Selanjutnya antroposfer. Antroposfer itu lapisan kehidupan manusia ya, yang mana dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, itu merupakan material antroposfer ya, lapisan kehidupan yang terjadi pada kita ya, yang terjadi pada kita dalam interaksi kita di tempat tinggal kita, seperti kehidupan sosial kita, tentang kondisi ekonomi kita, perpolitikan kita, budaya, dan teknologi. Nah, selanjutnya objek formal ya. Objek formal itu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada satu ruang tertentu. Hujan ya? Nah itu ya, jadi objek formal geografi ya, bagaimana cara pandang, pendekatan, dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi ya. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosial. Menurut Peter Haggett ya, pendekatan-pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan keruangan. Selain itu, dalam geografi juga dikenal pendekatan kelingkungan ya, juga dan pendekatan kompleks wilayah. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan bidang ilmu lainnya. Itu seperti contoh, objek material batuan, sedimen dikaji dalam ilmu geologi dan geografi. Kajian geologi menjelaskan tentang proses terjadinya batuan sedimen, struktur, komposisinya. Kajian geografi menjelaskan tentang persebaran batuan sedimen yang ada di permukaan bumi,
berdasarkan pendekatan keruangan, teknologi, dan regional. Nah, selanjutnya pengertian tentang objek formal keruangan, yaitu mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya ya. Objek formal berikutnya adalah objek formal kewilayahan, yaitu mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain ya. Jadi persamaan antara wilayah Indonesia misalkan dengan wilayah Malaysia, itu persamaannya apa aja dan juga perbedaannya apa aja. Nah, itu merupakan objek formal kewilayahan. Selanjutnya tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah suatu region. Nah, ruang lingkup bahasan geografi itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu geografi fisik, yang kedua geografi sosial, yang ketiga geografi regional, yang keempat geografi teknis ya. Nah, geografi fisik itu dibagi lagi menjadi 4, geografi geomorfologi, klimatologi, hidrologi, dan biogeografi. Nah, geografi yang disebut dengan geomorfologi yaitu ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Nah, yang disebut dengan klimatologi itu ilmu yang mempelajari tentang iklim, faktor pembentuknya, serta mengklasifikasikan dalam suatu kelompok iklim. Selanjutnya, biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Nah, kalau tadi hidrologi itu ilmu tentang mempelajari tentang air seperti itu ya, air laut, terus juga sungai ya, terus juga danau, terus juga air tanah. Baik, itu secara ruang lingkup geografi sosial itu ada geografi ekonomi, geografi kependudukan, geografi transportasi, geografi kesehatan. Nah, geografi kependudukan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di satu wilayah, seperti penyebaran seks rasio dan kepadatan penduduk. Selanjutnya, geografi ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Nah, selanjutnya ruang lingkup bahasan geografi berikutnya adalah geografi teknis, yaitu geografi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh ya.
Kalau penginderaan jauh itu adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, seperti kita melihat fenomena gerhana seperti itu ya. Nah, kita harus pakai alat gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu geografi regional. Baik, selanjutnya tentang konsep geografi ya. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Nah, seperti konsep lokasi. Konsep geografi konsep lokasi ini adalah konsep geografi yang mengacu pada kependudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep ini adalah konsep utama dalam menjawab pertanyaan di mana ya, di mana kita tempat tinggal kita gitu ya, di mana lokasi kita saat ini. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang dimaksud dengan lokasi absolut yaitu lokasi yang tetap terhadap letak astronomis, sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis ya. Seperti kalau contohnya ya, lokasi absolut itu berdasarkan letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sementara itu letak relatif Indonesia berada di antara dua samudra ya. Letak strategisnya berada diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Itu merupakan konsep lokasi ya. Nah, konsep lokasi ini juga konsep yang mengacu pada kependudukan objek ya. Nah, selanjutnya tentang konsep jarak. Konsep jarak ini merupakan konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satu panjang kilometer, sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dinyatakan dalam satu waktu dengan pertimbangan kemudahan transportasi. Contohnya, jarak absolut adalah jarak antara kota Jakarta dan kota Bandung adalah 156 km. Sementara itu jarak relatif antara kota Jakarta dan Bandung apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor roda 4 sekitar 3 jam 30 menit. Jadi itu ya. Jadi kalau di absolut itu diukur oleh jarak tempuhnya gitu ya. Nah, jarak antara Jakarta dan Bandung ya diukur secara kilometer. Kalau jarak relatif itu diukur oleh waktu. Nah, selanjutnya tentang konsep keterjangkauan ya, bagaimana kita menuju wilayah tempat tinggal ya. Jadi bagaimana kita menuju tempat tinggal kita, seperti kayak misalkan kita dari wilayah tertentu menuju ke wilayah tempat tinggal kita, atau kita dari wilayah tempat tinggal kita menuju ke wilayah yang akan kita tuju. Konsep keterjangkauan ini merupakan konsep yang mengacu pada
kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari jarak Jakarta kita lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Jadi contohnya ketika kita mau dari Jakarta menuju Padang ya, lebih mudah menjangkau ke kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Nah, selanjutnya tentang konsep pola dulu ya, konsep pola. Nah, konsep pola itu konsep mengacu pada suatu atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Sedangkan kalau di perkotaan itu biasanya menyebar ya, tidak memanjang, tapi menyebar melebar seperti itu. Nah, ini tentang konsep pola. Selanjutnya tentang konsep morfologi. Nah, ini ada pertanyaan tentang apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal kita? Ya, tentu saja ada ya. Kalau di Lombok ini ada Gunung Rinjani seperti itu ya. Kalau di Jawa misalkan ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu, dan gunung yang lainnya. Nah, konsep morfologi ini merupakan konsep geografi yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Konsep ini memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Contohnya ya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Nah, itu ya. Jadi bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam dan tindakan manusia. Nah, jadi ketika kita membangun suatu rumah di wilayah yang cekung, itu akan berpotensi banjir seperti itu ya. Nah, ini ya bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Nah, selanjutnya tentang konsep sebelum interaksi dan interdependensi ya. Ini tentang konsep aglomerasi ya. Aglomerasi. Nah, ini aglomerasi ini ya merupakan konsep mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada satu wilayah. Contohnya, permukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur ya. Jadi contohnya itu di desa itu selalu mengitari atau bermukim di wilayah-wilayah yang tekstur tanahnya subur seperti itu. Nah, ini ya, jadi kecenderungan pengelompokan fenomena pada satu wilayah. Baik, selanjutnya tentang interaksi tadi. Interaksi dan interdependensi. Nah, ini konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan per wilayah. Contohnya hubungan ketergantungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan bahan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Ini ya, bentuk dari interaksi antara desa dan kota. Nah, kota ini memerlukan
bahan-bahan pokok seperti beras, jagung ya, bahan pangan ya, terus juga mungkin sayur-sayuran. Nah, sedangkan kota itu memerlukan teknologi yang dapat membantu kerjanya seperti itu ya, seperti misalkan dia harus menggunakan traktor untuk membajak sawah, itu belinya di kota tentunya ya. Terus juga mesin perontok padi, terus juga alat-alat yang lainnya yang diperlukan untuk memproduksi suatu bahan makanan atau bahan pokok. Nah itu ya, jadi hubungan timbal balik antara dan saling ketergantungan antar wilayah. Selanjutnya tentang nilai kegunaan ya, nilai kegunaan. Nah, ini nilai kegunaan ya. Apa fungsi wilayah tempat tinggal kita? Nah, tentu saja fungsi wilayah tempat tinggal kita yaitu untuk kita bermukim, untuk kita berlindung seperti itu ya. Nah, konsep nilai kegunaan ini ya itu mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai daerah wisata. Gitu ya. Jadi suatu fungsi atau kegunaan dari suatu wilayah itu tergantung dengan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tersebut. Nah, seperti misalkan wilayah kota ya, fungsinya untuk bagaimana sih kita mencari pekerjaan atau kita mencari tentang teknologi yang tidak bisa kita jumpai di desa seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tentang konsep diferensiasi area. Penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Nah, ini konsep diferensiasi area ini merupakan konsep geografi yang mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Mungkin penduduk di wilayah pedesaan ya, ladang, kebun gitu ya, mungkin nah, profesinya sebagai petani. Kalau di kota profesinya macam-macam ya. Nah, selanjutnya tentang keterkaitan keruangan. Nah, keterkaitan keruangan ini merupakan konsep menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Ya, penyebab banjir di hilir di bawah ya. Di bawah itu penyebabnya karena daerah yang hulu itu sudah menjadi pemukiman atau sudah dikunduli hutannya seperti ya. Atau kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai itu sendiri. Nah ini ya, jadi konsep keterkaitan keruangan itu menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah hulu berhubungan dengan wilayah hilir. Baik, selanjutnya tentang
geografi. Sebelum pendekatan geografi, ini ada tentang prinsip geografi ya. Prinsip geografi ini sebelum kita terangkan ini. Nah, ada prinsip geografi. Nah, dalam ilmu geografi dikenal 4 prinsip utama yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena fisik dan sosial. Yang pertama itu tentang prinsip persebarannya. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak rata di permukaan bumi, seperti persebaran penduduk, persebaran barang tambang ya. Contohnya, persebaran emas di Indonesia tidak terdapat di setiap wilayah. Kondisi ini disebabkan oleh formasi batuan yang berbeda pada setiap wilayahnya gitu. Nah, itu tentang prinsip persebaran. Jadi bagaimana fenomena geografi tentang persebaran penduduk tadi, dan juga persebaran tentang barang tambang seperti emas tadi ya. Nah, selanjutnya tentang prinsip interaksi ya. Tentang prinsip interaksi. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Contohnya, wilayah Indonesia mengalami musim hujan dan berkepanjangan sebagai dampak adanya El Nino ya. El Nino. Nah, ini merupakan prinsip interaksi ya. Hubungan timbal balik yang berkaitan antara fenomena satu dengan fenomena lain. Kenapa kita di wilayah Indonesia itu sering mengalami musim hujan, itu dikarenakan ada dampak dari adanya El Nino. Selanjutnya prinsip deskripsi ya. Prinsip deskripsi ini adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dalam bentuk peta, kalimat, diagram, dan grafik. Contohnya, peta penggunaan tanah dan mempermudah analisis wilayah untuk kesesuaian lokasi fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, dan pusat pembelanjaan. Nah, ini ya. Prinsip deskripsi itu prinsip untuk menggambarkan gitu ya. Seperti kita melihat peta, bagaimana kita bisa mengetahui ya mana terminal gitu ya, mana rumah sakit, mana juga pusat pembelanjaan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip korologi ya. Prinsip ini adalah perpaduan dari 3 prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, interaksi, dan interrelasi dan interaksi, serta deskripsinya dalam ruang ya. Setiap wilayah memiliki ciri khas pada kesatuan gejala bentuk dan fungsi akibat kondisi wilayahnya yang berbeda-beda. Contohnya, kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan Pulau bagian timur Indonesia, sehingga menyebabkan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Prinsip korologi merupakan prinsip yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip korologi merupakan ciri dari geografi. Jadi prinsip korologi ini ya prinsip yang mempersatukan atau menyatukan prinsip-prinsip persebaran, interaksi, dan interrelasi. Nah, selanjutnya tentang pendekatan geografi ya. Yang pertama, sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian.
Nah, pendekatan yang pertama ini tentang pendekatan ke ruangan atau spatial approach ya. Nah, pendekatan ke ruangan ini di mana terjadinya kebakaran hutan ya, seperti yang ada di penjelasan di wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Nah, ini ya. Jadi pendekatan ke ruangan ini adalah analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya ya. Ruang dalam perspektif geografi dapat dilihat dari struktur, pola, proses ya. Dan pendekatan ini penting untuk memperhatikan persamaan perbedaan penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dalam penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang direncanakan. Contohnya seperti analisis pendekatan ke ruangan adalah pada saat musim hujan sering terjadi banjir. Bencana tersebut sering terjadi di wilayah Jakarta. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pola keruangan sebaran banjir di Jakarta. Yang kedua itu di mana wilayah yang selalu tergenang setiap tahun, terus juga di mana wilayah yang tergenang setiap 5 tahun sekali. Nah, ini juga ya, kalau di sini ya di mana yang terjadinya kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan mana, misalkan kalau di Indonesia yang terjadi di Riau sama Kalimantan seperti itu. Wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan ya, wilayah mana saja, wilayah lahan apa saja, lahan sawit, apa kebun warga atau yang lainnya gitu. Wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Nah, ini selanjutnya tentang pendekatan ke lingkungan ya, bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Jadi bagaimana dampak dari kebakaran lingkungan ini, dampak kebakaran lingkungan ini terhadap lingkungan sekitar kita. Misalkan kebakaran menimbulkan polusi udara tentunya ya, asap seperti itu. Nah, selanjutnya tentang kompleks wilayah ya, kompleks wilayah. Nah, kompleks wilayah ini ya, pendekatan ke ruangan dalam pendekatan ke lingkungan tersebut pendekatan kompleks wilayah. Kajian pendekatan ini bersifat horizontal dalam artian ke ruangan, bersifat vertikal dan dalam artian ke lingkungan ya. Hubungan fungsional antar unit wilayah terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan antar wilayah yang satu dan wilayah yang lain, sehingga tercipta suatu wilayah sistem yang kompleks sifatnya serta pengkajiannya membutuhkan pendekatan yang kompleks. Nah, ini ya, jadi pendekatan kompleks wilayah ini seperti yang ada di gambar ya. Selain faktor kondisi fisik wilayah ya, kebakaran hutan dapat juga disebabkan oleh faktor manusia. Jadi fenomena yang terjadi ya, di suatu wilayah itu bermacam-macam seperti itu ya. Penyebab kebakaran hutan itu tidak hanya karena musim hujan, musim kemarau dan menimbulkan perci api, tapi juga kebakaran hutan itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri ya, yang membakarnya.
selanjutnya itu tentang, kalau ini tadi sudah ya, tentang prinsip geografi, yaitu persebaran, deskripsi, interrelasi, kronologi ya. Jadi sudah kita jelaskan ya. Prinsip geografi ini yang pertama itu interrelasi, hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain yang tadi ya. Terus kalau kronologi yaitu prinsip yang memadukan persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Kalau deskripsi sendiri yaitu menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta ya, bagaimana kita melihat peta agar mudah mengidentifikasi suatu wilayah. Terus kalau persebaran yaitu fenomena yang tersebar di muka bumi. Jadi ya tentang persebaran penduduk, terus juga persebaran barang tambang tadi ya. Nah, ini fenomena tanah longsor ini akibat dari perubahan fungsi alam ya, fungsi lahan. Nah, ini persebaran budaya suku Asmat ini ya. Kalau peta ya, persebaran kita melihat peta tentang persebaran kebudayaan suku Asmat. Nah, selanjutnya tentang aspek-aspek geografi ya. Aspek-aspek geografi itu adalah penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Yang pertama tentang aspek fisik ya. Aspek fisik itu berupa aspek tanah, udara, air ya. Kalau aspek sosial itu kayak nelayan gitu ya, fenomena di pesisir, fenomena di perkotaan ya, fenomena di pedesaan, di perkotaan. Nah, ini yang terakhir itu tentang keterampilan dasar geografi. Yang pertama ada 5 ya: observasi, deskripsi, pengelompokan, pemetaan, analisis. Nah, yang pertama itu observasi, kemampuan utama dalam memahami konsep geografi ya. Hal-hal yang diamati dalam prinsip observasi geografi adalah segala gejala fenomena geosfer yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, perkembangan ilmu geografi dimulai dari penjelajahan dan pengamatan tentang ruang muka bumi. Seorang ahli geografi dituntut untuk dapat mengamati fenomena geosfer, kemudian merekonstruksikannya ya, sebagai pengetahuan geografi. Contohnya, melakukan pengamatan terhadap fenomena hujan dan musim. Selanjutnya tentang keterampilan dasar geografi, yaitu tentang mendeskripsikan, deskripsi. Kemampuan deskriptif adalah kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi serta detail dan optimal sehingga orang lain yang mendengarkan atau membacanya seolah-olah melihat fenomena alam itu secara langsung. Contohnya menggambarkan proses terbentuknya gunung api. Nah, ini keterampilan yang kedua itu mendeskripsikan gitu ya. Kita mendeskripsikan tentang bagaimana fenomena gunung api. Selanjutnya yaitu tentang pengelompokan ya, klasifikasi. Pengklasifikasian fenomena geosfer dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu, misalnya pengklasifikasian jenis tanah, lahan, dan curah hujan.
Prinsip klasifikasi digunakan untuk melakukan analisis terkait interaksi antar fenomena. Jadi pengkelompokan atau klasifikasian ini kita merupakan keterampilan dasar geografi untuk mengkelompokkan ya antara jenis tanah satu dengan yang lain, lahan dan curah hujan yang ada, misalkan curah hujan yang ada di Jawa Barat, curah hujan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu seperti apa. Itu tentang pengklasifikasian juga seperti misalkan pengklasifikasian mata pencarian orang di pesisir pantai, orang di pedesaan atau di perkotaan, itu kita bisa klasifikasikan juga. Terus yang keempat tentang keterampilan dasar geografi yaitu pemetaan ya, bagaimana kita bisa membaca suatu wilayah seperti itu ya. Seorang ahli geografi sudah pasti harus mampu membuat dan membaca peta dengan baik. Nah ini ya, jadi bagaimana kita bisa membaca peta di lingkungan kita sendiri, di mana ada pemukiman, terus juga rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan lainnya. Terus yang selanjutnya tentang keterampilan dasar geografi yaitu analisis. Analisis ini yaitu keterampilan analisis dalam geografi adalah kemampuan menganalisis hubungan interaksi dan interrelasi antara fenomena geosfer yang satu dan yang lainnya. Contohnya hubungan keterkaitan antara perilaku sosial manusia dan lingkungannya. Nah ini ya, ini merupakan keterampilan dasar geografi ya. Yang pertama observasi, deskripsi, klasifikasi, pemetaan dan analisis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin selanjutnya itu ada tugas ya, ada tugasnya mengerjakan evaluasi di buku paket Erlangga itu halaman 20 yang A ya, pilihan ganda, halaman 20 sampai halaman 24 ya, 24 sampai C ya, yang esai itu ya A, B, C jadinya ya. Jadi evaluasi halaman 20 sampai 24 sampai C. Nah itu ya. Nah nanti dikerjakan di kertas lembar APS atau A4, terus ditulis tangan sendiri jawabannya saja. Setelah ditulis tangan nanti diupload di Google Classroom ya, nanti ada instruksinya. Nah itu ya, jadi itu untuk tugasnya, silakan dikerjakan. Nah, dikumpulkannya nanti akan ada penjelasan di Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.